Raden Abdul Fattah lahir pada tahun 1448 Masehi atau 1570 Saka. Raden Abdul Fattah adalah seorang terah bangsawan dari Raja Majapahit putra ke-11 Raden Kertabumi atau Prabu Brawijaya V. Nama ibunya Putri Campa atau Putri Liang. Nama kecil Raden Fattah adalah Panegeran Cimbun dan oleh Adipati Arya Damar atau Saputalang di Palembang diberi nama Raden Hasan. Pada usia 14 tahun, dia berkelana merantau ke Pulau Jawa dan bertemu serta berguru dengan para wali, khususnya Kanjeng Sunan Ampel di Surabaya, hingga diberi nama Raden Fattah. Atas petunjuk dan bimbingan para wali, Raden Fattah mendirikan pesantren di wilayah Gelagah, Wangi, Bintoro, Demak. Kemudian bersama santri pilihannya serta masyarakat membangun masjid di lingkungan pesantren tersebut yang menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Agung Demak, ditandai Candra Sengkolonogo Mulat Salirawani atau Prasasti yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Pada saat itu pula Raden Fattah ditunjuk sebagai mubalek menggantikan Syekh Maulana Jumadil Kubro yang wafat dan dimakamkan di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Prabu Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit yang berkuasa pada saat itu memberi anugerah jabatan kepada Raden Fattah sebagai Adipati dengan gelar Adipati Notoprojo yang berkedudukan di Gelagah Wangi Bintoro tahun 1475 Masehi. Pada tahun 1477 Masehi dengan ditandai prasasti atau Candra Sengkolokori terus Gunaning Jatmi, Raden Fattah sebagai Adipati Notoprojo menyempurnakan Masjid Gelagah Wangi menjadi Masjid Kadipaten Gelagah Wangi. Oleh para wali, Raden Fattah selaku Adipati Notoprojo Gelagah Wangi dinilai berhasil membangun pemerintahan dan panutan. Selain cepat menguasai berbagai disiplin ilmu yang diajarkan para wali, Raden Fattah dinilai sebagai seorang satria yang tampan, cerdas, santun, bersahaja, dan halus budi pekertinya, sehingga mereka para wali songo secara bulat mengambil fatwa dan mengangkatnya menduduki tahta kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berkedudukan di Bintoro, Demak pada tahun 1478 Masehi dengan gelar atau sebutan Sultan Raden Abdul Fattah Akbar Sayyidi Ponorogo. Tahta kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini berjalan tertib, aman dan lancar, serta tidak memunculkan gejolak dan gejolak dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1479 Masehi, setelah setahun menduduki kerajaan Islam di Pulau Jawa, beliau meresmikan Purna Pukar Masjid Kesultanan Bintoro yang sekarang disebut Masjid Agung Demak dengan ditandai Condro Sengkolo Memet Saliro Sunyi Kiblating Gustri yang bermakna tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Ponorogo adalah seorang Amirul Mukminin yang alim, adil, dan bijaksana. Beliau memegang tampuk pemerintahan selama 40 tahun, dari tahun 1478 sampai 1518 Masehi. Setelah beliau wafat, Kesultanan Demak Bintoro dijabat oleh putra keduanya, yaitu Raden Pati Unus selama 3 tahun, dan oleh adik Pati Unus putra keempat Raden Fattah, yaitu Raden Tengrenggono selama 25 tahun dari tahun 1512 sampai 1546 Masehi. Kemudian selama 14 tahun, Kesultanan Demak Bintoro mengalami kekosongan kepemimpinan akibat terjadinya perselisihan keluarga. Dan atas dasar nasihat para wali sembilan, guna mengakhiri konflik keluarga, disarankan agar pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya, menantu Sultan Trenggono. Beliau memerintah di Pajang tahun 1560 Masehi sampai dengan 1582 Masehi.
Adapun keturunan Raden Abdul Fattah adalah yang pertama Raden Mas Panembahan Banten atau istri Syarif Hidayatullah. Yang kedua Raden Pati Unus atau Sultan Demak II. Yang ketiga Raden Suramyoto atau Pangeran Sedolepen. Yang keempat Raden Trenggono atau Sultan Demak III. Yang kelima Raden Kanduhuruan atau Adipati Sumenep Madura. Yang keenam Raden Pamekas atau Adipati Madiun. Di antara nilai filosofi sistem pemerintahan, beliau bersumber dari simbol kerajaan Majapahit yang bernama Surya Majapahit atau 8 prinsip kepemimpinan Raden Patah, yaitu prinsip dasar menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Yang kedua, prinsip dasar menghargai sesama. Yang ketiga, prinsip dasar menghargai hak orang lain atau tidak mendolimi. Yang keempat, prinsip dasar musyawarah dalam semua urusan masyarakat. Yang kelima, prinsip dasar peduli umat dan segala kebutuhannya. Yang keenam, prinsip dasar memperhatikan ibadah umat. Yang ketujuh, prinsip dasar mengangkat harkat dan martabat umat. Yang kedelapan, prinsip dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Demikianlah manakib atau sejarah singkat Kanjeng Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Saidin Panotogomo beserta keluarganya. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada beliau dan kita sebagai generasi penerus dapat melanjutkan dan mempertahankan nilai sejarah yang beliau tinggalkan atau wariskan di Demak sebagai kota wali, menjadi pusat keemasan peradaban dan syiar Islam Nusantara.